hampir 4 musim terakhir. Menjadi bagian dari tim Persitara Jakarta Utara. Sebuah umpan yang sangat baik kali ini. Kita lihat adalah Ade Chandra Kirana, sebuah peluang dan sebuah gol lewat sebuah serangan yang cukup cepat. Dan bagaimana kita lihat adalah Ade Chandra Kirana merubah kedudukan menjadi 0-1. Persitara Jakarta Utara tertinggal dari PSPS Pekanbaru. Iya, ini dia buah dari overconfident yang terjadi pada tim Persitara Jakarta Utara, di mana semua pemain belakang terlena dengan hanya melihat bola. Terlihat di sini Supriyadi yang meninggalkan posnya tanpa melihat Ade Chandra Kirana yang berdiri begitu bebas, dan ketenangan yang dimiliki oleh Ade Chandra tidak bisa dimentalkan oleh penjaga gawang Rifki Mondoko Dompit. Ya, kita melihat ya, ini adalah sebuah gol yang harus kita apresiasi karena memang skill yang ditunjukkan oleh seorang Ade Chandra memang jarang kita temukan di pemain lainnya. Di daerahnya sendiri. Prince Kabir Belo kali ini. Masih Prince Kabir Belo. Cesar Mboma. Suwita Patah. Dedi Mulyadi. Masih ada Oktomaniani. Masih Oktomaniani kita lihat. Dan sebuah peluang akhirnya dihasilkan menjadi sebuah gol dari Prince Kabir Belo lewat umpan yang didapatkan melalui Oktomaniani. 1-1 Persitara Jakarta Utara PSPS Pekanbaru. Brilian, kita melihat bagaimana inisiatif dari seorang Oktomaniani yang memberikan umpan tarik yang sangat akurat kepada Prince Kabir Belo. Dan siapa yang bisa menyaksikan seorang Prince Kabir Belo apabila ia mendapatkan sebuah peluang ataupun umpan yang matang. Kita melihat bagaimana umpan yang begitu matang diberikan oleh Oktomaniani kepada Prince Kabir Belo, meskipun sebelumnya menyentuh seorang Banaken Bosoken, namun Prince kita melihat tidak menyia. Masih Tantan. Wow, baik sekali. Herman Zumafo Evandi, masih Herman Zumafo Evandi. Belum. Dan sebuah gol yang sangat baik dilakukan oleh para pemain PSS Pekanbaru dan dicetak oleh M. Isnaini. Gol ke-9 musim ini. 1-2. Bombastis kita melihat bagaimana pergerakan seorang Herman Zumafo Evandi. Pemain yang memang bermain sangat baik bagi PSPS Pekanbaru musim ini, kembali menunjukkan kualitas sebenarnya bagaimana ia menyisir lapangan dari lini tengah melewati seorang Firdaus Ramadan yang tadi masuk di babak pertama dan memberikan umpan yang sangat manja kepada M. Isnaini. Seperti yang kita diskusikan bahwa memang duet striker dari PSPS Pekanbaru ini sangat memati sehingga ia terjatuh dan wasit memberikan tendangan bebas. Saya pikir ini adalah sebuah posisi yang sangat ideal bagi Prince Kabir Belo sendiri untuk mengeksekusi tendangan bebas, dan juga ada seorang Oktomaniani yang memang pemain kaki kidal. Betul, dan Diego Mendieta. Menarik untuk dilihat apakah penempatan yang dipilih atau kekuatan dalam mengeksekusi tendangan bebas dari seorang Diego Mendieta yang sudah memperoleh 1 peluang untuk mencetak gol namun mengenai mistar gawang. Ya, inilah dia Diego Mendieta. Ya, kita lihat sebuah pelanggaran terjadi. Sebuah tendangan yang cukup baik. Oh, saya pikir ini memang sebuah pelanggaran. Kesempatan uji kelayakan seorang Tantan untuk mengeksekusi penalti ini. Ya, kita lihat apakah Tantan bisa mencetak gol untuk menyamakan kedudukan dan mencetak gol yang ke-5. Inilah dia Tantan dan gol. 2-2. Persitara Jakarta Utara dan juga PSPS Pekanbaru. Iya, begitu dingin dan penempatan yang cukup baik oleh Tantan. Asik dalam melakukan serangan. Suwita Patah kali ini kepada Amar Zuki. Masih Amar Zuki yang menguasai bola bagi Persitara Jakarta Utara. Balik kepada Diego Mendieta. Datang kali ini Cesar Mboma. Ada Daniel Junaidi.
cukup baik tadi menahan bola Cesar Mboma. Datang kembali serangan melalui Suwita Patah Persitara Jakarta Utara. Umpan dalam kotak penalti. Ya, Diego Mendieta dan skor menjadi 3-2. Iya, sebuah tendangan half volley yang cukup baik dari Diego Mendieta menyambut sebuah peluang yang didapat dari sebuah kemelut di depan gawang PSPS Pekanbaru. Sebuah kegembiraan yang luar biasa bagi kubu Persitara Jakarta Utara yang 2 kali tertinggal lebih dahulu. Ya, kita melihat ya akhirnya seorang Diego Mendieta memberikan sumbangsi mencetak gol, dan di sini juga terlihat bagaimana kerjasama antara Diego Mendieta dan juga Tantan sangat jelas buat tim yang kehilangan penyerang utamanya yaitu Herman Zumafo Epandi. Dan apabila situasi ini tidak dimanfaatkan, justru ini bisa berbalik kepada kubu Pekanbaru yang juga kita melihat tidak hentinya melakukan penyerangan ke lini pertahanan Persitara meskipun mereka bermain dengan 10 pemain dan tanpa salah satu penggedor ataupun pencetak gol utama mereka yaitu Herman Zumafo Epandi. Kita melihat tampak para pemain Pekanbaru juga bisa menguasai bola. Ya, Prince Kabir Belo kali ini masih Prince Kabir Belo, dan sebuah kerjasama yang apik membuat Prince Kabir Belo mencetak gol yang kedua di pertandingan sore hari ini dan menjadikan skor 4-2. Persitara Jakarta Utara unggul atas PSPS Pekanbaru. Ya, kita melihat bagaimana inisiatif dari seorang Tantan untuk memberikan umpan yang begitu akurat kepada Prince Kabir Belo, sehingga Prince Kabir Belo pun tidak mengalami sebuah kesulitan untuk mengeksekusi bola tersebut. Kita melihat bagaimana Tantan memberikan sodoran bola yang begitu baik kepada Prince Kabir Belo, di mana Prince Kabir Belo juga menggunakan kakinya kirinya dalam mencop bola tersebut melewati penjaga gawang Vance Haryanto yang tampak tidak kuasa menahan bola. Iya, sebuah kontribusi yang cukup baik diberikan oleh Tantan melakukan pressing di tengah lapangan sehingga Ade Chan Ball position. Para pemain dari Persitara Jakarta Utara di sisa waktu di babak kedua ini. Mereka unggul jumlah pemain. Dan inilah dia Dedi Mulyadi. Umpan ke dalam. Wow! Dan sebuah gol yang spektakuler dicetak oleh Dedi Mulyadi lewat sebuah overlapping yang sangat-sangat luar biasa. Dedi Mulyadi. Incredible kalau kita melihat penampilan para pemain Persitara Jakarta Utara di sore hari ini. Bagaimana seorang Dedi Mulyadi yang notabene adalah pemain belakang melakukan overlapping, solo run, dan juga kita melihat melakukan tendangan menyilang yang bagus. Ya, saya melihat di sini adalah sebuah gol keberuntungan karena dari segi posisi Dedi Mulyadi berusaha memberikan umpan, namun dengan melakukan tendangan dari punggung